Bicara spot mancing di ibu kota, tak melulu soal kolam. Di Jakarta kita juga bisa menemukan spot laut yang gak kalah seru. Dibutuhkan waktu 3 jam perjalanan untuk menuju lokasi. Kakap Merah, Tenggiri, dan Jenaha menjadi target mancing saya kali ini. Spot yang akan kita datangi kali ini adalah Rumpon. Ada satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Ya, apalagi kalau bukan mencari umpan, yaitu cumi hidup. Bagi para pemancing laut yang menggunakan teknik dasaran, cumi hidup dikenal sebagai umpan paling ampuh untuk menggoda predator besar. Sesampainya di spot, semua umpan langsung diturunkan. Tidak lama, sambaran langsung terjadi. Fish on! Strike! Strike perdana melawan tenaga ikan membuat semangat saya semakin menyala. Ternyata tak hanya saya, umpan cumi milik Vikas pun disambar oleh sang predator. Strike! Double strike! Double strike! Luar biasa spotnya. Ternyata kami berdua berhasil mendapatkan ikan tompel alias jenaha. Oke, nah ini nih jenaha. Yang punyanya Mas Vikas nih, dekompresi nih. Karena terlalu dipaksa dari bawah naik ke atas. Kalau punya saya tadi efeknya pelan-pelan, jadi dia nggak sampai deko. Mancing mana strike back? Mantap! Diam-diam, Bowo yang ikut memancing pun mendapatkan sambarannya. Strike! Strike guys! Jangan kendor! Kenapa Mas Fadlon? Berat Pompa dulu, pompa baru gulung, jangan kendor! Melihat dari tarikannya yang cukup powerful, sepertinya ini adalah ikan target kami. Mantap, Bowo! Jenaha ya Mas Bo, buka dulu. Agak kasar dia nih. Iya namanya juga sisik tuh, hadap sana Mas Bo. Tarikannya gimana nih ikannya? Segini tarikannya lumayan Mas Fadlon ya. Berat gitu, lumayan berat. Iya. Ini kan jenaha namanya nih. Mancing mana strike back? Mantap! Luar biasa. Jenaha. Ikan jenaha yang masih satu keluarga dengan kakap ini adalah ikan laut yang hidup secara berkelompok di dasar atau terumbu karang. Salah satu alasan kenapa banyak angler datang untuk memancing di Kepulauan Seribu adalah pelayanan dari perahunya yang maksimal alias full service. Mantap. Sambil mancing sambil ngopi. Pagi-pagi tanpa diminta nih, abangnya langsung nyiapin kopi. Kopi apa tuh Bang? Kopi hitam kah? Kopi susu? Kopi hitam. Oh, kopi hitam luar biasa. Di sini enaknya mancingnya kayak gitu. Tidak lama berselang, Vikas kembali mendapatkan sambaran. Strike! Vikas terus memastikan agar tali pancing tidak kendor. Tujuannya apalagi supaya ikan tetap berada pada kailnya. Perlahan ikan mulai nampak di permukaan. Wow, seekor kerapu bintik jingga berhasil dinaikkan oleh Vikas. Predator ini merupakan spesies predator soliter yang memangsa ikan-ikan kecil, udang, dan kepiting. Kali ini saya mencoba umpan yang berbeda, yaitu menggunakan ikan layur untuk menarik perhatian ikan tenggiri. Bentuknya yang panjang, ramping, dan seperti pita akan menghasilkan gerakan yang meliuk-liuk di dalam air. Nah, ini kayak gini penampakannya umpannya. Ini biasa kita targetin tenggiri. Kailnya ada 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari mulut sampai ke belakang. Jadi, di mana aja yang dimakan, bakalan kena. Setelah menunggu beberapa saat, sambaran pun terjadi. Strike! Strike! Tinggal yang ini nih. Tuh. Perlawanannya mirip seperti ikan tenggiri. Tenaga dari sang predator begitu liar. Ternyata tak hanya saya, umpan cumi Vikas pun kembali menarik perhatian sang predator. Strike! Double strike! Double strike! Namun sayang, sepertinya Vikas belum beruntung. Ikan lepas dari perlawanan alias mocel. Mocel! Gagal double strike! Untungnya, perlahan ikan saya mulai muncul ke permukaan. Lumayan tarikannya.
Namun dari bentuk ikannya, sepertinya ini bukan kakap merah, melainkan mangrove jack. Mantap! Nah, ternyata mangrove jack. Ini dapat mangrove jack di laut nih, jarang-jarang. Biasanya ini dapatnya sekitaran muara. Mancing mana strike back? Mantap! Dikas kembali mendapatkan sambaran. Fish on! Baik. Tuh, tenggiri. Oh. Masih menggunakan joran yang cukup kaku. Permainan ayunan joran dilakukan agar ikan tidak mocel. Dari tarikannya, sepertinya ikan cukup agresif dan liar. Dan ikan target kembali kami dapatkan. Kali ini, seekor ikan tenggiri menjadi pelengkap target yang kami cari. Akhirnya dia naik juga. Walaupun belum terlalu gede, tapi dia tetap tenggiri. Jadi semua target kita udah dapat nih, kakap merah, tenggiri, kerapu, mangrove jack juga ada di sini, luar biasa. Kilo ada ya? Lebih dah. Ada ya? Lebih ya? Kiloan lah, hampir 2 kilo mungkin. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap! Tenggiri adalah predator yang hidup secara berkelompok, memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, dan krustasi. Mereka dikenal sebagai perenang yang tangguh dan aktif. Kami pun mulai merubah umpan. Kali ini ikan selar yang masih hidup. Dan tarikan langsung terjadi. Strike! Strike lagi! Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Kakap merah dewasa adalah ikan laut yang menghuni perairan lepas pantai, terutama di terumbu karang, dasar laut berpasir, dan perairan berlumpur pada kedalaman 10 hingga 100 meter. Menurut beberapa penelitian, ikan kakap merah dapat hidup hingga 50 tahun lebih. Karena berhasil mendapatkan kakap merah, saya pun berinisiatif untuk membuat sashimi. Lumayanlah bisa untuk camilan, sekalian istirahat sejenak. Nah, sekarang saya mau coba bikin nih sashimi kakap merah. Kebetulan nih, baru aja dapat, masih segar. Jadi mau langsung saya belah dagingnya. Kita mau bikin sashimi. Sashimi adalah hidangan khas Jepang berupa irisan tipis dari makanan laut, seperti ikan mentah yang sangat segar. Kalau ikan air tawar, umumnya tidak disarankan karena beresiko tinggi mengandung parasit berbahaya serta memiliki rasa yang amis. Kakap merah memiliki tekstur daging yang padat, tebal, namun lembut. Dan ini dia hasilnya, sashimi kakap merah ala Mancing Mania Strike Back. Luar biasa nih, ikannya nggak ada amis-amisnya, teksturnya enak. Tapi ini kebanyakan apa nih, wasabi. Saya baru ingat, ternyata ada juga kepala kakap merah yang masih utuh. Sepertinya cocok juga nih kalau kita olah jadi menu yang berkuah. Oke, sekarang saya mau masak kepala kakap merahnya nih. Tadi dagingnya udah kita bikin sashimi. Sekarang kepalanya, tuh. Mau saya masak pindang kepala kakap.
Setelah bumbu rempah dihaluskan, kita tumis sampai harum mewangi. Setelah itu, masukkan kepala kakapnya, lalu masak hingga matang. Nah ini karena saya masaknya di kapal, ini kan dapurnya kecil, jadi aromanya tuh muter di sini, bikin bersin-bersin, jadi saya agak keluar dikit. Ini udah tinggal tunggu matang aja. Airnya udah masuk, kepala ikannya udah masuk juga. Tinggal tunggu ikannya matang, habis itu langsung kita makan. Ini udah siang soalnya, udah pada lapar. Mantap. Kurang dari 30 menit, olahan kepala kakap pindang siap untuk kita nikmati bersama-sama. Memasak ikan kakap merah menjadi olahan berkuah, membuat kolagen dalam ikan masih terjaga. Kolagen sendiri bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang rawan.